warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi di video kali ini, sesuai judulnya, aku bakal buat DIY antis atau hand sanitizer. Oke teman-teman, sebelum ke video DIY-nya, aku mau ngobrol-ngobrol cantik dulu bareng kalian yang lagi dengerin suara aku. Jadi kenapa sih aku ngasih tips ke kalian buat DIY antis? Padahal kan cukup dengan cuci tangan cukup buat ngilangin virus di tangan kita. Bener banget. Tapi sebelumnya aku itu buat DIY antis ini karena di Toserba Toserba itu udah jarang banget stoknya, alias belum ready stock. Jadi kalau aku beli misalnya di e-commerce itu belum ongkirnya, belum harganya yang wow banget. Akhirnya aku putusin buat bikin DIY antis. Mungkin kalian udah tahu apa aja bahan-bahannya, udah banyak juga yang buat. Aku ngasih tahu apa sih dampak pemakaian antis secara berlebihan. Jadi dengerin ya. Di postingan teman-teman saya lihat banyak yang menganjurkan untuk menggunakan hand sanitizer. Nah, sebetulnya menggunakan hand sanitizer yang terlalu sering atau yang saya katakan overuse hand sanitizer itu juga tidak baik. Kenapa? Karena di permukaan tubuh kita itu ada namanya natural germs. Nah, ketika natural germs ini kita bunuh terus-terusan, maka tubuh kita tidak lagi beradaptasi dengan germs yang baru, sehingga itu sendiri bisa membawa sakit kepada kita atau infeksi. Kemudian yang kedua, kandungan dari hand sanitizer itu adalah alkohol. Bahkan beberapa menggunakan juga chlorhexidine. Nah, ketika alkohol itu terus-terusan terpapar di kulit kita, maka kulit kita itu bisa kering dan bisa pecah-pecah. Mungkin tidak kasat mata, tapi pecah-pecah itu nanti bisa dihinggapi oleh bakteri ataupun virus, sehingga kita juga bisa terkena dari penyakit itu sendiri, atau kita tetap bisa terinfeksi. Nah, jadi sebenarnya overuse dari hand sanitizer itu juga tidak baik. Nah, lalu apoteker Sony bagaimana kita mengantisipasi atau menggunakan antiseptik yang seperti apa yang baik? Yang paling bagus sebetulnya adalah menggunakan sabun. Jadi cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir itu adalah konvensional, tapi itu adalah cara yang paling bagus dan paling ampuh untuk mencegah kita terkena infeksi. Kenapa? Karena di sabun sendiri itu sifatnya adalah surfaktan. Jadi kalau misalnya kita habis makan makanan berminyak, kita pasti cuci tangan dengan sabun. Kalau kita cuci tangan dengan air doang, pasti nggak bisa. Karena minyak dan air itu punya berat molekul yang berbeda, sehingga mereka nggak bisa bersatu. Tapi sabun punya sifat surfaktan, yaitu ujungnya ada dua, yang larut dengan air dan yang larut dengan minyak. Jadi dia bisa mengikat minyak-minyak, dan yang ujung larut dengan air akan berikatan dan membawa minyak-minyak tersebut hanyut ke air yang mengalir. Nah, sehingga sabun adalah jawaban yang paling tepat. Sabun yang seperti apa? Sabun yang konvensional sudah cukup. Karena sabun konvensional aja sudah punya sifat untuk tadi membawa minyak-minyak itu pergi dari tubuh kita, kemudian dilarutkan di air, sehingga bakteri-bakteri tersebut benar-benar sudah hilang dari tangan kita. Oke, buat kalian yang mau tahu info lebih lanjut tentang pembahasan tadi, kalian bisa cek di IG Steve07. Kalian nanti cek di IGTV-nya. Itu ada jadi sebenarnya video ini belum beres, jadi kalau kalian mau tonton lebih lanjut, kalian bisa cek di Instagramnya. Oke. Yang pertama, kalian siapin alkohol 70% atau 90%, terserah dari brand manapun. Selanjutnya kalian siapin aloe vera, sama terserah dari brand manapun. Dan siapin tempat kayak botol spray atau botol pump. Dan yang ini alat tambahan untuk buat DIY antis. Jadi ada corong, ada mangkok, sama ada sendok. Nah, yang pertama cara buatnya yaitu sediain mangkok, terus kalian tuangin aloe veranya ke dalam mangkok.
terserah kalian mau pakai berapa banyak aloe veranya. Aku pakai sedikit karena alkohol aku udah mengandung gliserin. Oh iya, jangan lupa setelah pakai alkoholnya kalian cepat-cepat tutup karena alkohol terbuka di luar ruangan gitu akan cepat menguap dan kandungan alkoholnya akan cepat mengurang gitu. Jadi kalian cepat-cepat ditutup ya alkoholnya biar alkoholnya nggak menguap. Oke? Terus kalian mix atau kocek atau aduk mix aloe vera dan alkoholnya sampai kayak pasta, sampai kayak pasta gitu. Setelah itu, setelah di mix sampai kayak seperti pasta, kalian masukin deh ke botol spray yang kalian punya atau botol pump yang kalian punya. Pakai masukinnya pakai alat bantu corong atau apa sih ini istilahnya, kalian bisa komen itu apa Indonesianya. Jadi aku taunya bahasa Sunda corong atau sama aja entah. Nah, kalian masukin pelan-pelan, awas netes-netes. Jadi setelah itu kalian tutup rapat lagi botol spraynya, terus kalian kocok dulu biar emang benar-benar tercampur. Terus kalian pakai deh, aku saranin kalian pakai antis yang udah kalian buat ini atau hand sanitizer yang kalian buat ini pakai pada saat kalian di luar rumah. Kalau kalian di rumah kalian cukup cuci tangan, jadi cukup cuci tangan pakai sabun yang ada di rumah kalian. Semoga DIY kali ini bisa membantu kalian. Semoga bermanfaat. Bye.